Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tugas 1.2. Tugas 1.2 ini adalah tentang jarak titik ke garis. Masih ingat ya tentang jarak titik ke garis? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang kemarin. Dan ini adalah pembahasan dari 1.2. Soal nomor 1, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD ya. Maka langkah pertama, kalau ada soal seperti ini, kalian harus membuat limas beraturan TABCD. TABCD ini maksudnya adalah limas ya dengan alas persegi ya. Alas persegi. Gambarnya seperti ini, TABCD, di mana panjang AB nanti sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, berapa? 3 cm. TA di sini sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik B ke garis TD. Ini jaraknya ya. B ke garis TD ya, ini bisa dicari ya. Ingat ada satu titik B dan ada satu garis TD. Berarti kalian harus membuat segitiga BTD ya. Segitiga apa? BTD. Ingat kalau satu titik dan satu garis. Kalau jarak antara dua titik berarti hanya dua titik itu saja. Tapi kalau satu titik dan satu garis, maka langkah pertama kalian membuat segitiga yang terdiri dari 3 titik ini ya, BTD. Nah, kemudian BTD-nya ini perhatikan ya, jarak itu ya, jarak untuk menentukan jarak, sekali lagi diingat, jarak itu adalah menggunakan lintasan yang terpendek. Yaitu apa? BO ya, bisa BO, kemungkinannya bisa BP, bisa BT. BP ini ya, garis BP ini tegak lurus dengan garis TD. Nah, yang namanya jarak itu selain lintasannya terpendek adalah yang tegak lurus. Ya, yang tegak lurus. Jadi yang tegak lurus adalah BP, tegak lurus apa? TD. Setelah itu ya, setelah kita menentukan mana jaraknya, kemudian kita cari nilainya. Bagaimana caranya mencari nilainya? Kita gunakan apa? Segitiga. Segitiganya apa? BDP atau BTP ya. Kalau kita menggunakan BDP, tegak lurusnya adalah DP. Ya, ini misal P proyeksi titik B ke ruas garis TD, maka jarak titik B ke rusuk TD adalah BP. Jaraknya ya. TO ya, TO-nya ini ya. TO-nya ini adalah tinggi dari limas ya, tinggi dari limas. Kemudian TO ini kita ambil segitiga TOB ya, segitiga TOB siku-siku di mana? Di O. Dengan siku-siku di O. Siku-siku di O, maka TO sama dengan miringnya adalah TB, berarti akar dari TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. OB ini asalnya dari diagonal bidang BD. Ya, jadi ingat diagonal bidang pada alas persegi rumusnya apa kemarin? A akar 2. A akar 2A-nya ini adalah panjang rusuk, jadi 3 akar 2. Kalau BO-nya ini adalah separuhnya BD, maka setengah dari 3 akar 2. 3 akar 2 adalah 3 per 2 akar 2. Jadi TO sama dengan akar dari TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3 per 2 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36 dikurangi
3/2 akar 2 dikuadratkan. Ini ada 3/2 kali 3/2 adalah 9/4 dikalikan 2. Jadi ini 9/2. 9/2 ya. 9/2 dengan 36, kemudian disamakan penyebutnya. Akhirnya ketemu 3/2 akar 14. Lihat, perhatikan segitiga TBD ya, dengan luas segitiga TBD juga. Ya, ini kita memandangnya dengan cara berbeda. Yang pertama, segitiga TBD, tingginya TO, alasnya adalah BD. Kemudian kalau kita lihat lagi TBD lagi, tapi alasnya adalah TD dan tingginya adalah BP. Jadi setengah BD kali TO, BD kali TO, ini adalah luas segitiga TBD, sama dengan setengah TD dengan alas TD dan tingginya BP. Setengahnya bisa kita coret karena kita mau mencari panjangnya BP, maka apa? BD kali TO per TD. Sama dengan 3 akar 2 kali 3/2 akar 14 per 6 sama dengan 3/2 akar 7. Jadi jarak titik B ke rusuk TD adalah 3/2 akar 7. Kemudian nomor 2. Diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm dan AT sama dengan 13 cm. Tentukan jarak antara titik B ke rusuk TE. Nah, perhatikan. Yang diketahui apa? 5 segi 6 beraturan TABCDEF. Berarti langkah pertama kita gambar 5 segi 6 beraturan TABCDEF. Ingat, ini ada berapa segi? Segi 6 ya. Ini adalah segi 6. Segitiga ya. Maaf, luas lingkaran tuh berapa banyaknya sudut dalam satu lingkaran? 360 derajat. Berarti ini nanti kalau dipotong menjadi 6 juring, setiap juring berapa? 360 bagi 6 adalah 60 derajat. Berarti segitiga AOB, BOC, COD, DOE, dan EOF adalah segitiga sama sisi. Misal jarak titik B dan rusuk TE. B dan rusuk TE ya, jarak B ke rusuk TE adalah BP. Ini ya, kita misalkan ini adalah jaraknya. Maka tetap kita cari tingginya TO ya, tingginya 5 ini. TO ini perhatikan segitiga TOB ya, atau TOE ya. Untuk segitiga TOE, siku-sikunya di mana? Di O. Maka TO sama dengan akar dari garis miringnya ini adalah TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Sementara OE ini adalah setengahnya dari BE. Ya, setengahnya dari BE. Bagaimana cara menentukan setengahnya BE? Ingat, tadi sudah dijauhkan. Kalau ini tadi adalah segi 6, maka segitiga AOB, BOC, COD, DOE, dan EOF ini adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi, maka panjang sisinya adalah sama. Maka panjangnya AB ini, ya, panjangnya AB ini sama dengan apa panjangnya AB? Panjangnya AB sama dengan BO, sama dengan OE, sama dengan DE, sama dengan DO. Berapa? 10 cm. Tahu ya, mencari OE-nya ini ya. Maka karena diketahui AT ini sama dengan TE ya, karena ini adalah rusuk tegaknya di 5 segi 6,
maka TE-nya sama dengan 13. 13 ini dikuadratkan dikurangi 10 kuadrat. OE ya, dikurangi 10 kuadrat, 169 dikurangi 100 sama dengan 6 akar 69. Kemudian dilihat lagi menggunakan luas, kita menggunakan luas ya. Luas segitiga TEB. Ingat, tadi caranya menentukan luas yaitu apa? Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita pakai alasnya itu BE ya, BE maka tingginya adalah TO. Kalau kita pakai alasnya TE maka tingginya adalah BP karena BP ini agak lurus pada garis TE ya. Maka setengah kali BE kali TO ini adalah yang sudah kita ketahui sama dengan setengah kali TE kali BP. TE kali BP ya, alasnya TE tingginya BP, alasnya BE tingginya TO. Setengahnya ini hilang, maka kita mau mencari apa? BP. BP-nya ini sama dengan apa? BE kali TO per TE. Sama dengan 20 dikalikan akar 69 per 13. Jadi jarak rusuk titik B ke rusuk TE adalah 20 akar 69 per 13 cm. Selanjutnya nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm. Berarti kita buat kubus dulu. ABCDEFGH dengan panjangnya AB 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Jarak titik F ke garis AC. F ke garis AC ya. Maka kita bisa membuat apa? Segitiganya. Perhatikan, jarak titik F ke garis AC adalah di sini F0. FO, maaf, bukan F0. FO. FO di sini sama dengan apa? Akar dari BF kuadrat ditambah OB kuadrat. OB-nya di sini adalah separuhnya dari BD. BD itu adalah diagonal bidang dari kubus ABCD EFGH. Tapi bidangnya adalah bidang ABCD ya. Ingat rumusnya apa untuk diagonal bidang itu? A akar 2. Jadi BD itu berapa? 10 akar 2. BO-nya adalah 5 akar 2. Jadi FO sama dengan BF-nya itu asalnya dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 5 akar 2 itu 5 kali 5 akar 2 kali akar 2. 25 kali 2 sama dengan 50. Jadi FO sama dengan akar 100 plus 50 sama dengan akar 150 cm. Soal selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis DF. H ke garis DF. Nah, ini harus perhatikan segitiganya apa? Segitiganya adalah DHF. Berarti kalau seperti ini kita menggunakan apa? Luas segitiga. Jadi HP ya, HP di sini sama dengan apa? DH kalikan HF per apa? DF. Ya, jadi 10 akar 2 kali 10 per 10 akar 3. 10-nya ini dicoret. Jadi 10 akar 2 per akar 3 kalikan bilangan sekawan. Akar 3 per akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. 10 akar 2 kali akar 3, akar 6. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Jarak M ke EG ya. M ke EG. Ini ya jarak M ke EG. Misal jarak M ke ruas garis EG adalah PM.
M ke ruas garis EG adalah PM. Ini jaraknya, misalnya ya, PM. Perhatikan segitiga BOC dan MNC. BOC dan MNC. Segitiga tersebut sebangun. Sehingga MN per MC sama dengan BO per BC. Ingat MN ya. MN ini kok sebangun dengan OB. MC sebangun dengan BC. Maka MN sama dengan 4 akar 2 per 8 kali 4 sama dengan 2 akar 2 cm. PM sama dengan akar dari PN kuadrat ditambah NM kuadrat. PN-nya ini adalah tingginya 8 kuadrat ditambah MN. MN-nya 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat 64, 2 akar 2, 4 kali 2, 8, 4 tambah 8 akar 72. 72 itu adalah 6. 72 itu adalah akar 36 kali akar 2, berarti 6 akar 2. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. T, A, B, C, D ya, ini masnya. Yang ditanyakan adalah titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. AB adalah P, AD titik tengahnya adalah Q. Jika panjang AB sama dengan TA, AB sama dengan TA 12 cm, tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. T dan garis PQ. Berarti jaraknya ini ya. T ke garis PQ. Jaraknya apa kira-kira? Kalau ini perpotongannya tegak lurusnya di mana? Di S ya. Jadi TS. Langkah pertama kita cari TP-nya dulu. TP-nya dulu adalah TA. Bisa pakai TB, bisa pakai TA. Bisa TB kuadrat dikurangi PB kuadrat. TB-nya ini adalah 12 kuadrat dikurangi separuh dari AB. Separuh dari AB, separuh dari 12 adalah 6. Jadi akar 144 dikurangi 36 adalah 108. 108 itu 36 kali 3. Berarti akar 36 adalah 66 akar 3 cm. Misal S adalah titik tengah QP. Jarak titik T dan garis PQ adalah TS. Jaraknya itu ya. Maka PS sama dengan setengahnya dari PQ. Bagaimana caranya menentukan PQ? Lihat segitiga PAQ. Tadi AP ya. AP. AP-nya ini berapa? Separuh dari AB. Separuh dari AB, separuhnya 12 adalah berapa? 6. Ya. Kemudian AH juga 6. 6 dikuadratkan, 6 dikuadratkan berarti 36 tambah 36, 72. Akar 72, PQ-nya ini adalah akar 36 kali akar 36 kali 2 berarti 6 akar 2. Nah, PS ini adalah separuhnya PQ, berarti setengahnya kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Kemudian TS. TS itu ya kita berarti segitiga apa? TPS ya. TS ini adalah tinggi. Tingginya apa? Segitiga TPQ. Jadi TS ini tegak lurus dengan garis PQ. Maka TS ini adalah jarak titik T ke garis PQ. TS sendiri sama dengan akar dari TP kuadrat miringnya ya, karena sebetulnya di S, dikurangi PS kuadrat. TP-nya sendiri tadi sudah ketemu, 6 akar 3 dikuadratkan 108. PS-nya tadi adalah 3 akar 2, 3 akar 2, 9 kali 2, 18. Akar 108 dikurangi 18 adalah
90 ya. 90 berarti 9 kali 10 akar 9 adalah 3. 3 akar 10. Jadi jarak titik T dan garis PQ adalah 3 akar 10 cm. Demikian pembahasan tugas 1.2 nomor 1 sampai 5 tentang jarak titik ke garis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silakan japri. Ingat, mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.